Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan akan menjelaskan tentang standarisasi guru. Sebagai seorang yang ingin menjadi guru, kita harus memiliki 3 syarat utama, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Pertama, kualifikasi akademik guru. Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar, pembelajaran, administrasi pendidikan yang diperoleh dari proses pendidikan. Dalam Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Standarisasi kualifikasi guru adalah proses mengatur dan mengatur tingkat kualifikasi guru secara standar. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang atau mata pembelajaran yang diajarkan, serta memiliki kompetensi yang diperlukan sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik pendidikan tinggi program S1 atau program D4 pada program tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan, negara pendidikan, atau program pendidikan non-pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen juga mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D4 atau S1 untuk mendorong peningkatan kualitas guru. Yang kedua, kompetensi guru. Kemampuan guru untuk melakukan tanggung jawab secara bertanggung jawab dan layak adalah kompetensi guru, yang didefinisikan sebagai kemampuan guru untuk melaksanakan tanggung jawab secara bertanggung jawab. Secara singkat, kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam melakukan pekerjaan sebagai guru. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, kompetensi profesional. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi. Kompetensi ini akan menentukan tingkat keberhasilan proses serta hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi ini pasti dilatih dan selaras dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, yakni bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikasi guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara harmonis peserta didik, sesama pendidik, dan dengan tenaga pendidikan serta dengan orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Syarat sertifikasi guru adalah pendidikan minimal S1 atau D4, pengalaman mengajar minimal 2 tahun, sehat jasmani, rohani, lulus tes pengetahuan dan praktek. Manfaat sertifikasi guru melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan tidak profesional dan tidak berkualitas, meningkatkan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat
bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dengan NIM 2310 1281 111 dari Prodi Pendidikan IPS akan melakukan wawancara untuk mata kuliah Profesi Kependidikan. Ya. Kepada Bapak, Nama Bapak Fikriyadi SPD dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Hulu Sungai Selatan. Silakan. Saya akan melakukan pertanyaan Ya. tentang standarisasi guru. Yang Ya. pertama, kualifikasi akademik apa yang dilakukan Bapak untuk menjadi guru? Ya, untuk pengalaman Bapak, yang Bapak laksanakan adalah ketika mendaftar sebagai pegawai, sebagai guru, itu Bapak menggunakan pertama adalah ijazah diploma 2. Kemudian terus setelah itu Bapak kembali melanjutkan kuliah I1 untuk mendapatkan sarjana penuh. Nah, itu dari Tarbiyah Yain Antasari Banjarmasin dulunya. Nah, itu yang Bapak pakai untuk kualifikasi pendidikan dalam rangka mendaftar sebagai seorang guru. Ya. Pertanyaan kedua, Ya, silakan. kompetensi apa yang diperlukan untuk menjadi seorang guru, Pak? Untuk seorang guru itu banyak lah kompetensi kemampuan, karena yang kita hadapi ini adalah anak didik, ya, khususnya ya manusia, karena manusia ini kan termasuk manusia termasuk makhluk hidup lah. Yang pertama ada yang penting itu pedagogik. Nah, karena kita sebagai guru harus menguasai tentang ilmu pendidikan, ya, pedagogik, bagaimana cara menularkan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak didik kita. Itu perlu bagaimana tentang latar belakang anak didik kita, tentang kemampuan kita juga. Dan kemudian yang kedua ada kepribadian. Nih, seorang guru itu perlu pribadinya lah. Pribadi itu luar dalam, artinya baik dari pengetahuan, pengalaman lah. Jadi seorang guru itu banyak yang perlu dikuasai. Ya, pribadinya tadi, yalah, pribadi itu karena yang kita hadapi ini kan manusia, yang khususnya peserta didik. Nah, jadi harus kita mulai dengan diri kita dulu, memberikan contoh kepada peserta didik. Kemudian kita mempunyai wibawa sebagai seorang guru. Kemudian setelahnya pengetahuan. Jadi sebelum kita melajari kekanakan atau peserta didik itu kita lebih dahulu menguasai materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu kepribadian. Banyak lagi tuh yang penalarannya atau penjabarannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada profesionalitas. Nah, artinya profesional, artinya itu menguasai lah pengetahuan tentang tata cara bagaimana seorang guru itu dalam karena ilmu pengetahuan yang kita sampaikan itu harus sampai kepada anak-anak didik kita. Nah, walaupun kita tahu antara peserta didik yang satu dengan yang lain itu berbeda, latar belakangnya atau kemampuan berpikirnya, ada yang lambat, yang cara menerima pelajaran kita nih, ada yang cepat. Nah, kita harus bisa, ini orang ini peserta didik kita ini baru kayak ini caranya. Nah, yang lambat kayak ini, yang cepat kayak ini. Jadi kada kalau disamakan lah antara satu peserta didik atau satu siswa itu dengan siswa yang lain. Nah, punya profesional gitu lah. Yang terakhir ada sosial. Sosial ini kita dalam hidup bermasyarakat. Nah, jadi seorang guru itu di sampingnya sebagai pelajar mengajar di sekolah atau di madrasah, juga terhadap masyarakat kita harus juga bisa mengayomi, bisa bermasyarakat. Jadi kan artinya lawan di warga madrasah kita perlu hanya rasuk kayak itu, nah sesuai. Kemudian dari masyarakat, dari luar madrasah kita juga perlu. Jadi banyak lah, ini diantaranya aja nih, ini diantara daripada pendidik ya. Pendidik tadi empat macam nih, nah itulah ya. Selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan ya Pak tentang 4 kompetensi guru ya. Bagaimana caranya Bapak mengembangkannya agar menjadi guru yang bagus? Iya.
Jadi maksud Yanto mungkin nang apa nang idealnya sebagai guru ya kalau Iya. kayak apa mengembangkannya, Iya. artinya saat caranya banyak lah melalui kita tadi pengalaman kita mengajar kekanakan itu. Nah jadi pengalaman itu kadang mesti kita belajar di buku, jadi pengalaman itu bisa kita belajar dari kita cara mengajar itu. Nah oh kayak ini pengalamannya kita lah, kemudian kita bisa belajar dari gawin kita tiap hari. Oh, kalau kita membaca, oh kayak ini seharusnya kita, oh seharusnya kayak ini kita akan datang, nah jadi itu pengalamannya. Kemudian melalui kalau formalnya itu melalui kelompok kerja guru atau KKG biasanya ya lah, nah di antara guru-guru ada perkumpulannya. Nah, kemudian diklat pelatihan dan pendidikan dan pelatihan atau melalui pendaftaran kemudian diadakan oleh lembaga-lembaga formal, biasanya kan itu ada tiap tiap bulan kah atau tiap semester kah ada, atau bahkan kadang-kadang ada dipanggil untuk tingkat yang lebih tinggi lagi, misalnya ke Banjarmasin kah, dua orang kabiklat gitu. Nah itu bang, cara kita meningkatkan tadi kualifikasi apa kemampuan kita sebagai seorang guru. Pertanyaan keempat, apakah Bapak pernah mengikuti sertifikasi guru dan bagaimana posisinya Pak? Ya, alhamdulillah kebetulan Bapak dulu pernah ikut tentang sertifikasi ya Bapak. Sekitar tahun 2009 itu awal-awal sertifikasi. Nah cara mengikutinya itu adalah dengan cara dulu itu portofolio. Yang mana portofolio ini seluruh atau seluruh sertifikat atau surat-surat berharga yang berkaitan dengan pendidikan itu kita kumpulkan, nah jadi satu. Nah kemudian kita jilid, kita kirim ke Kanwel Banjarmasin. Nah di situ kan nanti setelah ada panggilan atau setelah diverifikasi oleh Kanwel ada panggilan, oh ini layak nih untuk 4 nih. Apabila layak kita dibawanya atau disuruhnya untuk PPG. Nah PPG nya pelatihan guru untuk sertifikasi. Nah kita situ di kiaunya ya kalah dipanggilnya karena di anunya kabar semalam tuh disuruhnya ke asrama haji Bokombol tuh selama kegiatannya selama setengah bulan, 15 hari, sekitar 15 hari. Nah itu banyak kegiatan-kegiatan yang mengenai tentang sertifikasi tadi. Nah setelah akhirnya itu kan selesai uji kompetensi, artinya dites pula lisan semalam lawan tertulis. Nah belinya nilainya kita sesuai lulus. Nah atas kelulusan itu kita diberi oleh panitia sertifikat, artinya kita bisa dianggap mampu untuk menjadi seorang guru yang bersertifikat yang profesional dalam bidangnya gitu. Nah dulu kebetulan Bapak dulu ikut guru kelas alhamdulillah lulus gitu. Apakah sertifikasi membantu dalam pengajaran dan profesional Bapak? Oh, jelas. Nah, makanya itu pemerintah ini mengadakan sertifikasi itu untuk menyatakan bahwa seseorang itu sudah berhak, sudah layak untuk mengajar di bidangnya. Misalnya kan Bapak kebetulan jadi guru kelas ini, setelah kita mendapatkan sertifikat itu dianggap sudah mampu untuk dianggap sebagai guru kelas dan boleh mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah jadi sangat membantu itu, perlu benar. Bahkan bukan pendidikan aja seharusnya sertifikat itu artinya ya apa bukti kita atau surat kita itu sulit dianggap sebagai guru yang profesional di bidangnya. Itu bang. Bapak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya sama-sama. Tadi ada hasil wawancara dari Bapak tentang standarisasi guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stelin Sukmadewi. Di sini saya akan sedikit mengulas materi tentang hakikat sertifikasi guru. Apa sih sertifikasi guru? Sertifikasi guru adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah
melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang berkompeten yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan melalui standar profesional. Kemudian, tujuan sertifikasi guru adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang peranan penting dalam pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apa sih tujuan pendidikan nasional? Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Manfaat sertifikasi guru adalah untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak berkompeten yang dapat merusak citra profesi guru, serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas. Dasar utama dari sertifikasi guru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UU-GD yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005, yakni pasal 8 yang berbunyi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat, jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Maka undang-undang ini menjadi dasar kuat untuk diadakan sertifikasi guru. Pelaksanaan prosedur sertifikasi guru terbagi menjadi dua, yaitu pemberian sertifikasi pendidik secara langsung dan penilaian portofolio. Penilaian portofolio yang terverifikasi dapat dikumpulkan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Prinsip penilaian portofolio mencakup 1. Kualitas akademik, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Pengalaman pengajaran, 4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 5. Penilaian dari atasan dan pengawas, 6. Prestasi akademik, 7. Pengembangan profesi, 8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah, 9. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan 10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang standar kompetensi guru. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang kreatif, profesional, dan kompeten. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Nah, guru sebagai tenaga profesional berarti pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan
untuk setiap jenis dan pendidikan tertentu. Nah, profesionalisme bukan hanya soal pengetahuan saja, melainkan juga sikap dan keterampilan. Maka konsep kompetensi adalah terminologi yang sangat tepat. Nah, syarat menjadi seorang guru apa saja? Yang pertama yaitu kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik ini diperoleh melalui pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Nah, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang kedua yaitu kualifikasi kompetensi. Kualifikasi kompetensi untuk memenuhi syarat menjadi guru sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terdiri atas kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nanti lebih detailnya atau lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang ketiga adalah sertifikat pendidik. Mengenai sertifikat pendidik diatur dalam ketentuan pasal 11 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Ini syaratnya, jadi guru harus sehat jasmani dan rohani. Seseorang yang akan diangkat menjadi seorang guru haruslah sehat, baik secara rohani maupun jasmani. Kemudian syarat yang nomor 5 yaitu memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang guru harus memiliki kemampuan dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui metode-metode pembelajaran yang diprogramkan oleh pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, baik. Guru ini harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran, itu pasti. Kemampuan memberikan teladan yang baik, itu. Kemudian kemampuan menjadi guru yang profesional dan kemampuan untuk berkomunikasi serta berinteraksi. Nah, kemampuan-kemampuan yang telah disebutkan ini termasuk dalam 4 kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, baik, sekarang akan kita bahas satu persatu. Kompetensi pedagogik sekarang. Ini menyangkut kemampuan mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud ini tidak terlepas dari tugas pokok yang harus dikerjakan oleh guru. Tugas-tugas tersebut menyangkut merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Selain tugas pokok dalam mengelola pembelajaran, guru juga harus melakukan bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler serta melaksanakan tugas tambahan yang diamanatkan oleh lembaga pemerintah. Nah, berikutnya sekarang, kompetensi kepribadian. Menyangkut kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Memang seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, karena dia adalah teladan bagi peserta didiknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kompetensi sosial. Menyangkut kemampuan kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia. Itu tadi sudah ya, kemampuan kepribadian, kompetensi kepribadian. Kompetensi sosial menyangkut kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Jadi memang seorang guru ini harus bisa bersosial. Selain dengan peserta didik, juga harus dengan orang tua, dengan teman sejawat, dengan masyarakat sekitar, begitu. Dan yang kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi profesional, menyangkut kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Memang jadi guru harus lebih luas pengetahuannya daripada siswanya. Nah, keempat kompetensi ini merupakan paket utuh yang wajib dimiliki seorang guru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak terpenuhnya kompetensi tersebut akan berpengaruh pada pemenuhan kualitas layanan pendidikan. Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah, kita tahu itu. Guru bukan hanya menjalankan profesinya ketika dia berada di sekolah, melainkan juga di masyarakat tentunya. Ada seperangkat atribut yang melekat
pada guru dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat. Oleh sebab itu, jika rekan-rekan nanti sudah menjadi guru, jadilah guru yang profesional, guru yang diidolakan oleh siswa-siswanya, guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang selalu dirindukan dan dibanggakan oleh siswa-siswanya. Oke, baik. Sampai di sini pembahasan mengenai kompetensi guru, standar kompetensi guru.